Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis elementer. Kita di kuliah seni lukis elementer ini sudah banyak tugas. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang baru bergabung mungkin agak kebingungan tugas mana dulu yang akan dibuat karena sudah banyak. Nah, untuk itu malam ini kita akan memberikan keterangan bagaimana cara membuat tugas di kuliah seni lukis elementer. Nanti kita akan melihat ya. Sebelumnya kita presensi dulu mahasiswa baik yang di elementer maupun di advance. Ada Mas Badrul Zaman, juga ada Mas Abdul Hadik. Selamat bergabung Mas Abdul Hadik di kuliah seni lukis elementer. Kita tunggu karyanya. Juga ada Mbak Bari Rusmi. Ini barusan saya kontak-kontakan dengan Mbak Bari. Saya sangat senang Mbak Bari sudah mulai ada kerentek untuk pameran ya, pameran tunggal bahkan. Saya sangat-sangat berharap Mbak Bari ini akan tampil dengan prima ya. Baik, terus ada Mas Andi Asrianto, Mas Mul, insya Allah tanggal 25 nanti akan berpameran berdua di Macan Galeri dan kita punya rencana live tanggal 2 hari Ahadnya ya, Minggu Ahad siang ya. Nanti kita cek lagi karena saya mohon maaf pas pembukaan tidak bisa karena saya ke Riau antara tanggal 21 sampai tanggal 25. Nah, semoga live-nya itu bisa ini ya bisa membantu pengkabaran atau sosialisasi tentang pameran ini. Baik, ada juga Mbak Ikhwana. Sudah lama saya tidak melihat karyanya. Saya tunggu juga ya karyanya. Oh ya, saya sedang membuat konten tentang pameran Painting Explorer ketiga yang berjudul Negeri di Cloud. Insya Allah dilaksanakan di Loman Park Hotel tanggal 1 Juni 2024. Saya sedang menulis keterangan tentang tema itu ya. Kemarin Mbak Ikhwana sempat tanya. Baik, juga ada Mas Deko Strita. Nah, ini ada kabar menarik juga dari Mas Deko Strita. Mulai akan membuat komunitas seni di Jakarta ya. Saya sangat-sangat mengapresiasi. Juga ada Mas Congput ya. Baik, alhamdulillah ini Mas Adi juga sudah ada di kelas. Baik, rekan-rekan. Bagaimana cara membuat tugas kuliah seni lukis elementer itu begini. Nah, mungkin saya ulangi lagi ya. Tugas kuliah seni lukis elementer ini landasan pemikirannya adalah meluas ya. Meluas artinya memberikan wawasan tentang beragam kemungkinan yang bisa dipilih di dalam seni lukis ya. Dari hal bentuk itu nanti ada yang realistik ya, ada juga yang deformasi sampai ke yang abstrak. Maka akan diberikan kemungkinan-kemungkinan itu bahwa ada lukisan yang realistik, bahkan sampai ada yang abstrak, dan di tengah-tengahnya ada yang deformasi. Deformasi macam-macam bentuknya. Dan material juga macam-macam ya. Ada material yang dasarnya kering, tidak mendapatkan medium atau campuran. Ada pula yang basah, ya, yang mendapatkan campuran liquid. Nah, yang basah ini juga bermacam-macam, paling enggak ada dua ya, yang campurannya air dan campurannya minyak. Jadi yang berbasis air dan minyak. Sebenarnya ada tengah-tengahnya, tapi sekarang nyaris jarang digunakan, yaitu tempera. Tempera itu pertengahannya antara minyak dan air. Yang dulu saya praktek itu dengan emulsi air. Air dan minyak itu kan nggak bisa nyatu ya. Tetapi penyatuan air dan minyak itu ada di telur. Nah, maka pakai telur itu. Nah, alhamdulillah Mas Congput juga sudah hadir. Teman-teman, untuk mahasiswa baru ya terutama, teman-teman boleh memilih tugas yang paling disenangi ya.
boleh ini kan sekarang sudah ada berapa ini? 36 tugas kan. 36 tugas itu berapa semester itu? Paling kalau satu semester diisi itu hanya ada 12 tugas ya. 12 tugas 24, wah 36 itu 3 semester gitu kan. Ini sudah banyak sekali tugasnya. Nah, teman-teman boleh memilih salah satu yang disukai. Misalnya langsung menggarap tugas ke-10 refleksi air atau tugas ke-16 membuat grafiti. Namun demikian, teman-teman, eh, sangat direkomendasikan tugas itu dibuat dari nomor satu karena itu akan berurutan. Kecuali kalau teman-teman sudah punya banyak pengalaman melukis ya, udah sering melukis realistik, sudah bosan ya langsung diformasi nggak apa-apa. Nah, tugas dua ini basisnya realistik dan end plan R, melukis langsung di lokasi. Dulu disebut dengan on the spot. Misalnya tugas satu ini buatlah lukisan tugas lukis elementer dan tulis data karya. Ini adalah apa? Uh, dilakukan secara end plan R. Jadi begini, saya berikan ini ya, apa tugas satu ini penugasannya di mana. Nah, sebelum mengikuti kuliah seni lukis elementer, teman-teman ikuti dulu pengantarnya ya. Sebelum mengerjakan tugas, silahkan mengikuti mengikuti kuliah pengantar dari kuliah seni lukis elementer ini. Nah, caranya dapat linknya begini. Teman-teman masuk di grup WA Kampus Painting Explorer ya. Setelah di grup WA, teman-teman buka di di deskripsinya. Nah, itu ada link, teman-teman. Linknya silahkan diklik. Nah, di dalam link ini isinya bermacam-macam ya. Ada ini tentang kaos yang dulu ya. Nanti saya ubah aja ini di bawah. Nah, ada pengantar ini. Pengantar kuliah seni lukis placement, pengantar kuliah sketsa dan still life, pengantar kuliah elementer. Nah, ada pengantar kuliah advance. Nah, untuk elementer itu silahkan pengantarnya diikuti dulu ya. Pengantarnya diikuti tentu dengan akun yang dipakai untuk membership ya. Kalau akunnya tidak membership jadinya seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Nah, terus nanti akan diterangkan bagaimana filosofinya, bagaimana landasan pemikirannya tentang kuliah seni lukis elementer itu. Nah, berarti gini dulu biar enak ya. Saya edit aja ini ya. Pertama ya, ikuti pengantar kuliah seni lukis elementer berikut ini. Nah, ini diikuti dulu nggih. Ini diikuti dulu ya. Lalu buat tugas. Nah, ini sekarang jadi lebih enak ya. Tugas satu, kuliah seni lukis elementer, ikuti pengantar kuliah seni lukis elementer berikut ini. Nah, di dalamnya ini isinya ada tugas. Tugas tentang ini ya, tugas tentang membuat seni lukis elementer ini. Nanti temanya itu sudut rumah ya, membuat sudut rumah dengan cat air di kertas. Cat air di kertas. Diminta menuliskan ini, nama, judul, tahun, ukuran, bahan gitu ya. Sebentar ini kita rapikan sekalian. Nah, pakai bahannya cat air di kertas. Ukurannya ya di sini ada, ya. Paling enggak ya A2 lah ya. A2 gitu sudah lumayan. Nanti di tugas selanjutnya kan ada yang pakai A0 gitu kan. Oke, itu teman-teman ya. Jadi silakan idealnya
memulai dari tugas 1. Nah, nanti di tugas 2 itu sampai bahkan di tugas eh, selanjutnya itu masih, nah ini sudah deformasi ya, tugas 4 sudah mulai deformasi. Nah, teman-teman sampai tugas 3, 1, 2, 3 itu basisnya masih realistik ya. Basisnya masih realistik apa adanya. Kali ini realistik half tone ya, half tone. Apa itu half tone? Nah, itu nanti di tugas 1, pas tugas 1 itu diterangkan half tone. Half tone itu dari kata half itu setengah, separuh, tone itu nada ya. Nada tengah. Berarti kalau ada hitam dan ada putih, ada abu-abu. Ada hijau tua, ada hijau muda, ada hijau tua, ada kuning, tengah-tengahnya ada hijau muda. Nah, half tone itu seperti itu ya. Half, tengah, tone nada. Atau nama lainnya adalah gradasi. Nama lainnya itu gradasi. Itu terus nanti garap tugas 3 ini juga masih realistik ya, realistik half tone atau nada tengah tadi. Nah, baru teman-teman akan menemukan deformasi ya, itu di tugas ketiga. Tugas ketiga deformasi stilisasi. Nah, apa itu deformasi? Ini sudah saya sertakan videonya. Itu silahkan diikuti dulu ya. Ikuti dulu tentang apa itu deformasi. Nah, idealnya memang begitu, teman-teman. Mengerjakan urut-urutan ya, urut dari yang paling awal dari tugas 1. Nah, saya lihat ya. Nah, tugas 1, nah ini masih terus kemudian deformasi. Kemudian nanti kita akan melihat cara membuat bayangan ya dengan melukis tiang listrik. Terus ini 67 ditutup karena saya pindah di sketsa ya. Sketsa karena ini dulu tugas apa namanya? Still life, gambar bentuk ya. Nah, terus tugas 8 ini ya, tugas Tin and Set itu adalah tugas nirmana, membuat gradasi ya, gradasi dari yang paling terang yaitu putih sampai yang paling gelap yaitu hitam. Nah, yang berhasil membuat tugas ini dengan sempurna itu Mas Digustrita. Nah, jadi Tin and Set ya, menggarap dari yang paling dari six standard color. Six standard color itu 6 standar warna, yaitu warna primer terdiri dari putih, merah, biru ya, biru, kuning, merah, putih, merah, kuning, biru, primer, dan sekunder. Sekunder adalah warna yang dibentuk dari warna primer. Merah, kuning jadinya oranye, kuning, biru jadinya hijau, biru, merah jadinya ungu. Nah, ini dinaikkan 8 tingkat sampai ke putih dan diturunkan 8 tingkat sampai ke hitam. Nah, itu adalah tugas 8 ya, tugas 8. Oke, terus mana tadi ya? Nah, tugas 9 bagaimana Tin NC tadi ya, Tin NC tugas 8 itu diaplikasikan di dalam lukisan. Berarti lukisannya ada yang paling terang putih sama hampir hitam ya, hampir hitam. Nggak usah sampai benar-benar hitam. Ini kemudian kembali lagi ke realistik ya. Kenapa kembali lagi? Karena teman-teman tidak juga jangan melupakan juga ketika sudah mulai deformasi ya tetap dilatih ya realistiknya. Ini khususnya tentang refleksi ya, refleksi atau bayangan, melukis bayangan yang ada di air, refleksi air atau melukis sungai misalnya atau danau gitu. Terus nanti deformasi, kalau tadi kan deformasinya stilisasi. Nah, ini deformasi destruksi. Deformasi destruksi. Apa itu destruksi? Di sini sudah ada videonya, bisa diikuti.
Nah, demikian juga deformasi simplifikasi tentang pelabuhan ya. Ini kan sudah mengikuti teori deformasinya. Nah, itu diikuti aja. Terus deformasi destruksi. Lalu ada lagi ini mulai mengeksplorasi material, yaitu bagaimana material pastel dan tinta itu dicampur. Kemudian teman-teman ada juga tugas tentang kaligrafi, tugas kaligrafi dan graffiti, kaligrafi, kaligrafi itu membuat huruf yang memakai kaidah-kaidah tertentu ya. Kaligrafi tidak selalu kaligrafi Arab ya. Kaligrafi Arab kan banyak kaidahnya juga ya. Ada Kufi, Dewani, Dewani Jali, Naskhi, Sulusi dan sebagainya. Tetapi kaligrafi nggak selalu kaligrafi Arab, bisa kaligrafi Latin, bisa kaligrafi Jawa, kaligrafi China ya. Terus ada juga nanti tugas graffiti ya. Kalau graffiti itu huruf juga, tapi fontnya tidak pakem atau tidak memiliki kaidah tertentu ya, lebih bebas gitu. Terus ada tugas abstraksi. Abstraksi itu masih memiliki acuan tertentu ya. Kalau realistik kan ada acuannya. Kalau abstraksi itu ada acuannya, tetapi sudah bentuknya sudah nyaris hilang. Nah, nanti kalau sudah abstrak itu berbeda lagi, sudah sama sekali tidak ada acuannya. Itu semua ada keterangannya yang di video tentang deformasi. Kemudian yang 18 dari 1 sampai 18 itu kan tugasnya ada yang cat air, ada yang akrilik, tapi belum masuk cat minyak. Nah, sekarang di tugas 19 ini mulai belajar pakai cat minyak, ya, pakai temanya lanskap pedesaan, 20 lanskap perkotaan ya, pakai cat minyak. Kemudian di 21 ini teman-teman mulai eksplorasi pada tafril ya. Tafril itu bidang gambar. Bidang gambar itu bisa kanvas, bisa kertas gitu. Nah, tafrilnya ini diubah ya, tidak selalu berupa persegi atau persegi panjang, tapi bisa lingkaran ya. Buatlah lukisan dengan tafril, kanvas, bundar, lingkaran dengan diameter 60 cm. Jadi tafril itu macam-macam, ada segitiga dan sebagainya. Ya, untuk yang ini tafrilnya adalah lingkaran. Nah, yang tugas 22 tafrilnya segitiga. Nah, terus tugas 20 ini 22 ya. Ini 23. Ini mulai beda lagi cara apa? Nanti ada keterangan di sini ya. Cara mendekati gaya atau kalau tadi kan penggayaannya atau mengklasifikasi. Gaya itu sebenarnya klasifikasi. Gaya atau klasifikasinya kan berdasarkan bentuk ya, ada realistik, deformasi, ada abstrak. Nah, untuk yang 23 itu bentuk itu didekati dengan gaya yang mengacu pada apa yang terjadi pada sejarah seni rupa di barat, seni lukis di barat, yaitu impresionisme. Nah, ini tugasnya lukisan impresionistik ya. Lukisan yang mengacu pada gaya impresionisme, maka disebut impresionistik. Keterangannya ada di sini. Lalu setelah impresionisme ada kubistik ya, mengacu pada kubisme. Nah, kemudian bagaimana membuat karya itu sederhana atau menyederhanakan bentuk, simplifying. Ada juga keterangannya di sini ya. Nah, kembali ke nirmana, bagaimana membuat teori lingkaran warna. Jadi seni lukis elementer ini memang banyak ya, gado-gado semuanya dipelajari karena tadi meluas tadi. Juga nanti ada dikenalkan seni lukis gaya naif ya, keterangannya ada di sini. Kemudian nah, ini beda lagi ya. Kalau tugas 1 sampai 3 itu kan end plan R, melukis di di lokasi ya, dengan melukis langsung di tempat end plan R-nya itu. Nah, untuk tugas 26 itu justru tidak end plan R, tetapi mengingat apa yang pernah
dilakukan gitu. Kalau N plan R kan bawa lukisannya, misalnya N plan R di sungai atau di pinggir sungai ya, kita bawa cat, bawa kertas atau kanvas ke sungai, melukis di sana. Nah kalau ini enggak, ini tentang pengalaman, jadi ke sana cuma merasakan, terus kalau di rumah dilukis. Nah itu melukis tentang pengalaman. Kemudian nanti di 27 ini bagaimana melukis secara surrealistik ya. Ini linknya bisa dipelajari tentang lukisan surrealistik atau lukisan mimpi. Surrealistik berasal dari kata sur, di atas, realistik. Ini mestinya R-nya 2. Surrealistik ya. Dari kata sur itu di atas, di atasnya yang real ya, surrealistik. Kemudian membahas tentang teknik impasto atau teknik tumpuk menumpuk. Nah, bisa dilihat di sini juga di link ini ya keterangannya. Kemudian membuat mural, mural prasejarah. Bagaimana mural prasejarah? Bisa dilihat di video ini keterangannya. Lalu lukisan tradisional. Lukisan tradisional dengan keterangan sebagaimana berikut. Lukisan tradisional itu nanti dibedakan ada 3 ya. Lukisan tradisional, modern, dan postmodern. Kalau tradisional itu melukis menggunakan parameter tertentu, melukis menggunakan pakem atau kanon tertentu. Nah, kalau modern itu melukis dengan melawan kanon atau pakem tertentu. Kalau postmodern itu, kalau modern itu kan mengolok-olok modern tadi ya, melawan tradisional ya. Semua keterangannya lengkap ada di sini ya. Kalau tradisional berdasarkan pakem, kalau modern itu melawan pakem. Nah, kalau postmodern itu mengolok-olok modern ya. Nah, nanti keterangannya semuanya ada di sini ya, tentang contoh misalnya ada karyanya Marcel Duchamp, misalnya seperti itu. Kemudian kalau tugas 24 itu kan kubistik gitu ya. Nah, ini sekarang lebih dipertajam kubismenya, yaitu dengan melukis mana tadi. Nah, ini bedanya antara kubisme analitik dan kubisme sintesis. Kemudian nanti di 35 itu ada lukisan teknik pointillist titik-titik. Nah, tugas 36 kembali lagi nih N plan R, tetapi dengan kanvas yang sangat lebar ya, kosong. Agar apa? Agar muncul spontanitasnya. Itu rekan-rekan ya tentang bagaimana membuat tugas di kuliah seni lukis elementer. Nah, saya percaya. Selamat malam Pak Denian teman-teman. Mbak Ihwana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih Mbak Ihwana. Ya gitu ya teman-teman. Jadi silahkan mau milih yang mana boleh ya, sekali lagi nggak harus urut, tetapi urut jauh lebih bagus ya gitu ya. Kalau mau langsung kok pinginin sini kini udah nggak apa-apa. Tetapi kalau bisa urut itu jauh lebih bagus. Gitu nih teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini sampai akhir. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.